Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Ade Anggreni Kartika Devi, dosen jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya mengampu mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan menyajikan pembelajaran yang biasa saya lakukan dengan menggunakan komponen DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan berkaitan dengan deskripsi mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia. Mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dengan bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan subdisiplin linguistik yang membahas secara mendalam tentang hakikat morfologi, morfem, deretan morfologik dan hierarki bahasa, model analisis morfologi, proses afiksasi, kelas kata dalam bahasa Indonesia, derivasi dan infleksi, serta morfologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Siang, Ibu. Siang, apa kabar teman-teman mahasiswa? Kabar baik, Ibu. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, wajah-wajah cerah kalian hari ini saya anggap sebagai tanda bahwa kalian semangat untuk berkuliah, khususnya dalam mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia. Perkuliahan kita hari ini dilaksanakan dengan moda daring. Kita akan menggunakan LMS pada seperti biasa. Kemudian kita akan kuis menggunakan Quizizz. Lalu saya akan menampilkan salin. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, kita isi presensi terlebih dahulu. Untuk kode presensi sudah saya berikan di menu obrolan ya, sudah saya salin tempelkan. Silakan kalian isi, bisa juga scan barcode. Oke, sudah semua isi presensi? Sudah, Bu. Sambil Sudah, kalian Bu. isi presensi, bagi yang belum ya, saya sambil memastikan kehadiran kalian. Mawar Mauliza. Hadir, Ibu. Syahril. Hadir, Bu. Oke, Ikhlasul. Hadir, Bu. Baik. Oke, baik. Teman-teman, saya punya pertanyaan. Akhir-akhir ini lagu apa yang sering kalian dengar? Lagu apa? Kalau Bu. saya lagi ini, Bu, lagu boleh bahasa Indonesia, pakai- Bu, lagu dari Bentar. Boleh Indonesia. pakai fitur raise hand dulu. Oke. Siapa nih yang mau menjawab? Oh, Syahril. Silakan Syahril. Lagu yang saya dengar akhir ini itu Naf, Bu. Akhirnya aku menemukanmu. Akhirnya menemukanmu. Baik. Kalau yang lain, Wahyu, apa Wahyu? Ya, kalau akhir-akhir ini saya lagi dengerin lagu Fairytale, Bu, yang Seandainya. Yang seperti apa tuh? Yang seandainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi, oh, meninggalkanku sendiri bersama bayanganmu. Wah, saya dulu Ya gitu. suaranya merdu dan sangat indah. Baik, ada lagunya Seandainya ya, kemudian tadi Menemukanmu, kemudian Nurul. Nurul apa lagu Iya, yang Bu. dengarkan? Dan itu sesuai dengan Iya. suasana hati Nurul ya? Apa itu? Iya, akhir-akhir ini suasana hatinya sedang sedih, Bu. Jadi lagu yang didengarkan itu dari Feby Putri. Judulnya itu Rindu Tak Bersuara. Ya, itu yang sering saya dengarkan, Bu, akhir-akhir ini. Baik. Sebab suasana hatinya sedang sedih, jadi lagu yang didengarkan adalah Rindu Tak Bersuara. Oke Iya. deh, Mawar. Rindu Tak Bersuara itu yang bagaimana, Mawar? Yang nggak ada suaranya, Bu, tidak terdengar. Tidak ada suaranya, tidak terdengar. Baik. Baik, teman-teman. Tadi beberapa dari teman kita sudah menyampaikan lagu yang didengar ada Tak Bersuara, Rindu Tak Bersuara, kemudian Menemukan, lalu yang lagu didengarkan Wahyu adalah apa tadi? Meninggalkan. Baik, bentuk-bentuk tersebut ternyata berkaitan dengan materi kita pekan lalu. Materi kita pekan lalu berkaitan dengan proses morfologis atau pembentukan kata. Kalau kita lihat, kita identifikasi dari bentuknya, berarti bentuk meninggalkan, kemudian bersuara, itu termasuk bentuk yang mana nih? Dari proses morfologis. Afiksasi. nggak sih, Bu? Afiksasi, Bu. Afiksasi nggak sih, Bu? Tepatnya tadi ada yang prefiks ya, betul sekali. Nah, Iya. teman-teman, materi kita hari ini adalah afiksasi.
Pokok bahasan dari materi kita hari ini, teman-teman akan membahas berkaitan pengertian afiksasi, kemudian fungsi afiks, dan yang ketiga adalah jenis-jenis afiks menurut para pakar, yaitu Krida Laksana, Ramlan, dan Putrayasa. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah sesuai dengan materi yang disajikan, kalian harus mampu menjelaskan pengertian afiksasi. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan fungsi afiksasi. Lalu yang ketiga, kalian mampu menjelaskan proses afiksasi dalam pembentukan kata bahasa Indonesia. Jadi poinnya adalah pada pembentukan kata bahasa Indonesia. Untuk referensi yang bisa teman-teman gunakan sesuai yang saya rekomendasikan dan sudah saya tulis di RPS, teman-teman bisa menggunakan buku pembentukan kata dalam bahasa Indonesia Harimurti Krida Laksana atau buku morfologi Ramlan, Jos Daniel Parera juga boleh. Dan teman-teman bisa menambahkan referensi terbaru dari hasil penelitian berkaitan dengan topik afiks. Kalian bisa mencari di Google Scholar, masukkan saja kata kunci berkaitan dengan topik afiksasi misalnya. Google Scholar itu atau Google Cendekia ya. Atau bisa juga kalian tulis nama saya. Cari penelitian saya yang berkaitan dengan topik afiksasi. Ini misalnya. Ibu, ya. Saya izin bertanya. Oh boleh, silakan Rosa. Apakah untuk mencari referensi mengenai materi afiksasi ini dapat menggunakan sumber lain seperti blog? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Apakah kita boleh menggunakan blog sebagai sumber referensi? Baik teman-teman, blog ini penulisnya bisa siapapun, bebas. Berarti anak SMP, SMA yang menulis bisa jadi. Kalau kita gunakan, apakah sumbernya jadi berkredibilitas? Jawabannya tentu akan tidak. Maka dari itu, untuk referensi yang bisa saya sarankan kepada teman-teman, selain artikel yang dipublikasikan dalam jurnal seperti ini misalnya, teman-teman bisa menggunakan website .go.id ya, atau ac.id yang itu domain akademik, atau gov.id, domain pemerintah, atau or.id, domain organisasi. Dan itu tentu ada pemiliknya dan jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi untuk referensi silakan gunakan yang tadi saya sebutkan. Baik, terima kasih ya Rosa atas pertanyaan. Terima kasih. Oke. Nah, ini untuk referensi ya teman-teman, silakan bisa teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan. Baik, kita lanjutkan. Untuk afiksasi nih. Nah, kita mau membahas afiksasi, kita harus tahu dulu konsep afiksasi. Afiksasi dari sisi etimologis teman-teman, dari sisi bentuk, dibentuk dari dua kata ya, afiks dan isasi. Isasi ini merujuk pada proses dan afiks adalah imbuhannya. Berarti isasi itu proses membubuhkan imbuhan. Kita lihat ada beberapa konsep yang ditawarkan oleh para pakar. Yang pertama menyebut bahwa yang namanya afiks ini merujuk pada satuan gramatik yang terikat. Mengapa disebut terikat? Karena maknanya baru bisa digunakan dalam konteks tutur sehari-hari ketika sudah bergabung dengan morfem lain. Kalau hanya afiks saja, ini belum bisa digunakan. Maka satuan gramatik tersebut harus melekat pada satuan-satuan lain yang kemudian akan membentuk kata atau pokok kata baru. Senada dengan Ramlan ya, Parera juga menyebut bahwa afiksasi ini akan terjadi kalau morfem terikat dibubuhkan atau dilekatkan pada morfem bebas. Morfem bebas artinya adalah morfem yang tanpa bergabung dengan morfem lainnya, maknanya sudah utuh, sudah lengkap, dan bisa digunakan dalam tutur sehari-hari. Misalnya ungu. Ungu ini morfem bebas. Karena kita bisa menggunakannya dalam situasi tutur, Guru Nurul memakai kerudung ungu. Ungunya bisa digunakan begitu saja. Kemudian, Krida Laksana menyebut bahwa afiksasi ini proses mengubah leksem menjadi kata kompleks. Jadi ada leksem, diberikan proses morfologis yang kemudian menghasilkan kata kompleks. Apa yang berubah nanti? Yang pertama tentu bentuknya berubah, tidak lagi seperti bentuk awal. Kemudian yang kedua akan berubah menjadi kategori lain. Kalau tadinya kategorinya adalah nomina, ketika diberikan prefiksme bisa berubah menjadi kategori verba. Itu yang disebut sebagai morfologi derivasi yang akan kita bahas secara lengkap pada pertemuan selanjutnya. Yang ketiga, sedikit banyak maknanya itu akan berubah. Tentu akan berubah ya, tidak lagi seperti makna awal karena ada tambahan dari si afiks tadi. Maka dari itu bisa kita simpulkan apa nih dari afiksasi teman-teman? Ada yang mau mencoba menyimpulkan afiksasi itu berarti apa? Boleh. Boleh, Syahril. Silakan Syahril.
kurang lebih dari yang sudah saya cermati, afiksasi itu adalah merupakan proses penambahan afiks pada kata dasar untuk membentuk kata yang baru dengan makna atau fungsi yang berbeda. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Betul sekali ya Syahril ya, bahwa untuk membentuk kata baru dengan melekatkannya pada afiks. Nah, sekarang apa sebetulnya sih fungsi afiksasi? Ini tidak jauh berbeda dengan fungsi dari adanya proses morfologis. Yang pertama adalah untuk menciptakan kata baru. Kenapa kita butuh kata baru? Karena sebagai pengguna bahasa atau pemakai bahasa, kita akan butuh untuk mengekspresikan suatu hal, baik itu untuk menyatakan konsep baru atau memberi nama sesuatu, kita butuh kata. Pembentukan kata yang bisa kita manfaatkan, satu di antaranya adalah dengan menggunakan afiksasi. Berarti artinya begini, sesuai dengan kebutuhan manusia nih ya, maka kata-kata dalam suatu bahasa itu dapat bertambah dengan cara afiksasi. Apa yang mau disampaikan? Konsep-konsep yang berbeda. Kalau tadi saya ambil contoh lagu yang menyatakan suasana hati Nurul bahwa sedang berduka karena baru ditinggal pergi oleh neneknya sehingga rindu tak bersuara. Suara itu kalau kita lihat makna leksikal cek di kamus berarti ada bunyi yang dihasilkan. Sementara ini yang mau disampaikan oleh Nurul suasana sedih, maka butuh konsep baru. Konsep barunya adalah tidak memiliki suara. Lalu dibentuk suara diberikan imbuhan bersuara. Karena ber di sini akan menyatakan makna memiliki. Itulah yang disebut menciptakan kata baru. Yang kedua, membentuk kata menjadi kelas tertentu. Laut misalnya. Laut ini kelas katanya adalah nomina. Ketika ditambahkan prefiks me, akan berubah kelasnya menjadi verba. Melaut, berarti menuju ke laut. Itu kan merujuk pada aktivitas. Sehingga disebut kelas katanya berubah. Mengudara, menuju ke udara. Mendarat, menuju ke darat. Baik, itu dari fungsi afiksasi. Kemudian, afiks ini ternyata punya banyak jenis, teman-teman. Ada banyak jenisnya, mulai dari prefiks, infiks, sufiks, konfiks, dan simulfiks. Kita akan bahas yang pertama, yaitu prefiks. Kalau dilihat bentuknya, prefiks nih, saya sambil mengecek apakah kalian masih ada di sini atau tidak. Mawar, prefiks, lihat dari bentuknya, oh mawar masih ada ya. Kalau dilihat dari bentuknya, prefiks ini apa kira-kira konsepnya? Kalau dilihat dari bentuknya, prefiks ini imbuhan yang terletak di awal kata, Bu. Oke, baik. Imbuhan yang terletak di awal kata. Baik, teman-teman, awal prefiks. Berarti bisa kita mudah identifikasi ini sebagai awalan. Prefiks ini memang disebut afiks yang letaknya itu di lajur paling depan. Kenapa di lajur paling depan? Karena selalu melekat di depan bentuk dasar. Pendapat ini dikemukakan oleh Ramlan, teman-teman. Nah, menurut Putrayasa, teman-teman, prefiks ini dibagi menjadi dua kategorinya. Yang pertama ada prefiks asli bahasa Indonesia, yang kedua ada prefiks asing. Mengapa kok prefiks, afiks ini banyak pembagiannya? Karena sudut pandang yang digunakannya ini beragam. Ada yang melihat bahwa afiks-afiks itu berasal dari asli bahasa Indonesia, ada juga yang melihat dari bahasa asing, jadi mewadahi konsep tersebut. Itulah muncul ada perbedaan dalam pembagian jenis-jenis atau bentuk dari si afiks tersebut. Kita lihat banyak sekali bentuknya. Yang akan kita bahas hari ini adalah afiks yang produktif. Ada afiks produktif, berarti ada afiks kurang produktif. Kenapa disebut produktif? Karena banyak atau bisa menghasilkan bentuk-bentuk baru. Satu di antara afiks produktif adalah afiks prefiks me di sini ya. Me ini fungsinya, ternyata ini tadi ya, seperti contoh yang tadi saya sebutkan, melaut, ternyata adalah menuju ke. Menyatakan makna menuju ke. Ini untuk maknanya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membentuk kata kerja transitif, artinya adalah butuh objek. Kalau butuh objek berarti ada argumen yang ditambah. Dan intransitif, tidak butuh objek. Baik, kita lihat selanjutnya. Oke, maknanya selain menuju ke, ada menjadi, dan ada mana-mana lain bergantung nanti konteks gramatikalnya seperti apa. Wah, sekarang tugas individu. Tugas individu ya teman-teman. Saya akan minta kalian untuk menyimak lagu. Ada lagu yang familiar kalian dengar. Kemudian kalian harus menggunakan kacamata morfologi. Lalu memfilter, cari afiks, khususnya prefiks, yaitu prefiks me. Lalu tentukan maknanya. Tugas ini kalian kerjakan secara individu ya. Sekarang, nanti
kalian unggah di Spada, sudah saya buat menunya di Spada. Kalian bisa mengunggah di sini. Ada tugas analisis afiksme pada lagu. Silahkan diunggah pada menu ini. Baik ya. Oke, kita simak dulu lagunya. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Saat ku melihat senyummu dan kau hadir, merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cinta. Sudah kalian dapatkan ya bentuk yang ada prefiksmenya? Sudah Bu, ada merubah. Oke, merubah, kemudian Menjadi, kemudian Melihat. Melihat. lihat. Baik, saya akan minta kalian untuk menjelaskan ya. Siap-siap ya teman-teman. Ini walaupun semua mengerjakan, tapi untuk penyampaian hasilnya hanya saya minta beberapa dari kalian sebagai sampel. Baik, yang pertama nih saya minta ke Alivia. Baik Alivia, silakan Liv. Yang saya temukan itu ada kata merubah, Bu. Kata merubah itu kalau yang saya ketahui gitu ya, Bu, yang saya cermati itu melakukan suatu perbuatan. Berarti di sini menyatakan melakukan suatu perbuatan ya, tepat sekali. Terima kasih Alif. Yang terakhir sekarang, Rosa Fitri, silakan Rosa. Baik Ibu, di sini saya menemukan kata melihat pada lagu pertama ini. Nah, untuk pada kata melihat ini berubah menjadi melakukan sesuatu perubahan, yaitu lihat. Berarti ini maknanya sama ya dengan yang tadi disampaikan oleh Alivia dan oleh Nurul. Baik, nah tadi nih kata yang disebutkan oleh Alivia, merubah. Kita lihat merubah ya. Bentuk dasar merubah apa? Wahyu Merubah masih itu ubah Bu. Ada bentuk Bu. dasarnya adalah ubah. Ubah, ya. Afiksnya apa? Prefiksnya Berubah. apa? Prefiksnya ubah ya. Nah, mari kita lihat. Untuk proses pembentukan kata, ini harus selain melihat bentuk dasar, harus juga melihat kaidah morfofonemiknya. Sebentar, kita lihat bentuk dasarnya ya. Bentuk dasarnya tadi ubah ya. U itu berarti apa? Huruf apa tuh? Vokal. Maka kita mengikuti kaidah ini, teman-teman, kaidahnya. Fonem nasal itu akan berubah menjadi ngeh kalau fonem awal bentuk dasar yang dilekati ini berawalan vokal. Maka seharusnya apa, Wahyu? mengubah. Mengubah, betul sekali. Kalau begitu bentuk merubah tadi keliru ya? Salah ya? Bisa Salah. kita sebut salah? Bisa. Salah. Afiks di sini, teman-teman? Ada Bu. Oh, ada. Yang mana? Pecinta tadi Bu. Berarti, Wahyu, pencinta ini mereka tuh sedang ngapain sih? Aktivitas apa yang dilakukan? Aktivitasnya itu sebagai orang yang mencintai alam Bu. Nurul, kalau ini apa? untuk penjelajah sendiri berarti aktivitas untuk menjelajah alam, Bu, ya. Verbanya itu dibentuk dari prefiks me, berarti pelakunya juga penasal di sini. Mau menambahkan, Sheryl? Oke, silakan. Iya, Bu. Juang, berjuang, pejuang. Juang, berjuang, pejuang. Tepat sekali, teman-teman. Jawaban kalian sudah saya tetapkan ya. Saya sudah membuat breakout room untuk kalian. Silahkan terima undangan dari saya untuk masuk ke kelompok masing-masing. Tugasnya, kalian harus memperhatikan bentuk-bentuk yang banyak digunakan di media sosial, khususnya Twitter. Rosa punya Twitter? Punya Ibu. Ya. Mawar punya Twitter, Mawar? Punya Ibu. Punya, ya. Dekat sekali dengan kehidupan kita, media sosial. Nah, ada banyak-banyak bentuk yang menimbulkan problematika. Mari kita lihat nih. Yang pertama, mau sedih, gak ada yang ngasih THR.
dilengkapi dengan gambar orang yang menangis sampai hampir tenggelam ya karena air matanya. Lalu yang kedua mengadut, dan yang ketiga sebentar lagi nih kalian akan menghadapi skripsi, membuat skripsi. Nah, ini skripsi. Jadi ada 3 bentuk yang akan kalian analisis. Kelompok 1 itu menganalisis mengsedih, kelompok 2 mengbadut, dan kelompok 3 mengskripsi. Apa yang harus kalian perhatikan dalam menganalisis? Kalian analisis pakai model immediate constituent atau analisis konstituen langsung. Kemudian tentukan makna gramatikalnya. Saya beri waktu 3 menit untuk diskusi, kemudian nanti kembali lagi ya ke main room, ke menu utama untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, teman-teman, kalian sudah selesai berdiskusi. Langsung saya tutup ya breakout room-nya, jadi kalian dipaksa kembali ke ruang utama. Baik, kita presentasi urut saja mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Yang berikutnya kelompok 2 mengbadut. Silakan. Diwakili oleh siapa nih? Saya, Bu. Oh, Lutfi. Silakan Lutfi. Ya, Bu, untuk membadut ini menurut kaidah motoakademiknya keliru, Bu. Karena membadut itu harusnya membadut, dan Harusnya untuk membadut. prefiksnya harusnya maksud saya, dan kata dasar adalah badut. Dan Baik, makna prefiksnya gramatikalnya bentuk dasarnya badut. badut. Iya, Bu. Oke. Maknanya apa? Makna gramatikalnya tuh orang yang sedia buat jadi tempat tempat lucu gitu, kayak seperti tempatnya untuk menyenangkan orang seperti itu, Bu. Untuk menyenangkan orang. Lutfi tahu dari mana nih Jadi membadut ini untuk menyenangkan orang? Pengalaman, Bu. ya, Bu, kalau kata dasar badut kan ini, Bu, biasanya dipanggil ketika untuk ada seru-seruan atau menyenangkan orang. Jadi ketika digunakan untuk kata itu, jadi bermakna orang yang dengan sukarela menyenangkan orang gitu, Bu. Baik, presentasi sudah. Sekarang kita kuis, teman-teman, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian. Kuis. Silakan kalian buka Quizizz. Pertanyaan saya sajikan dalam bentuk pilihan jamak, ada 4 pilihan jawaban berkaitan dengan afiksasi. Tapi ini tidak dikerjakan sekarang. Kalian bisa mengerjakan setelah ini, karena saya buka aksesnya sampai malam nanti. Jadi silakan kerjakan secara asinkronus ya. Saya percaya dengan kalian, bahwa kalian bertanggung jawab mengerjakan secara mandiri. Baik, teman-teman mahasiswa, materi afiksasi ini diajarkan pada jenjang menengah pertama dan menengah atas. Untuk mengajarkan afiksasi, teman-teman dapat menggunakan konteks berbahasa secara konkret, secara nyata, sebab pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks, sehingga kita memang harus menerapkan dalam penggunaan teks yang sesungguhnya. Selain menggunakan lagu, seperti yang tadi saya sajikan kepada teman-teman, kalian juga bisa menggunakan bentuk cerita. Kali ini saya akan menyajikan hasil penelitian saya pada tahun 2021. Saya mengembangkan produk buku cerita elektronik yang pada saat itu sedang pandemi COVID. Jadi tema yang saya usung adalah tema COVID. Baik, dari cerita yang seperti ini teman-teman, kalian bisa kita bisa memanfaatkan untuk mengajarkan afiksasi. Teman-teman, mengajarkan afiksasi sebagai bagian dari proses morfologis, kita membutuhkan paling tidak 1 klausa. Kita tidak bisa menggunakan hanya 1 bentuk kata saja, karena kita di sini butuh konteks gramatikal. Berbeda ya dengan fonologi, kita bisa menggunakan 1 bentuk kata sebab kita akan menganalisis fonem-fonemnya saja. Tapi kalau untuk analisis morfologi, kita paling tidak butuh minimal 1 klausa. Nah, ini yang saya contohkan kepada teman-teman. Ini tadi ya hasil penelitian saya. Ada 5 cerita yang saya sajikan berkaitan dengan pencegahan corona dengan melakukan 5M. Mulai dari memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi keramaian, dan di rumah saja. Baik, saya ambil 1 contoh cerita di sini, menjauhi keramaian. Baik, teman-teman, cerita yang saya tampilkan kepada teman-teman ini bisa dimanfaatkan untuk mengajarkan afiksasi.
mengajarkan afiksasi, kita butuh paling tidak satu klausa untuk melihat makna gramatikal yang tepat. Kalimat pertama, di sini ada bentuk afiksasi, tepatnya penggunaan prefiksme pada kata mengajak. Prefiksme di sini membentuk kata kerja aktif transitif atau butuh objek. Kita bisa juga memperkenalkan kepada peserta didik kita bahwa ada kata kerja intransitif atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Seperti apa misalnya? Ternyata kata yang memiliki prefiks ber ini merupakan kata kerja intransitif yang tidak membutuhkan objek. Namun, kedua bentuk ini sama, yaitu sama-sama menggunakan prefiks. Nah, dari sini kita bisa mengenalkan konsep secara konkret kepada peserta didik sehingga mereka lebih paham. Jadi kita mengajarkan bagaimana penggunaan bahasa, bukan tentang bahasanya. Aplikasi buku cerita anak yang berjudul Cerita Corona bisa dimanfaatkan oleh kalian. Untuk tautannya akan saya bagikan. Silakan bisa kalian unduh di dalam sini. Oke deh, kita sampai pada simpulan. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita melakukan refleksi. Oke, saya persilakan kepada kalian. Ada yang mau memberikan simpulan apa yang sudah kita bahas Saya, Bu. hari ini? Wah, baik. Silakan Syahril. Dari pertemuan kita pada hari ini dapat disimpulkan mengenai afiksasi itu sendiri adalah proses yang menambahkan afiks pada kata dasar untuk membentuk kata yang baru dengan makna atau fungsi yang berbeda juga. Lalu jenis-jenis afiks itu sendiri ada meliputi prefiks, sufiks, infiks, simulfiks, dan konfiks. Nah, dalam membentuk kata melalui afiksasi, biasanya kita harus memperhatikan bentuk dasar untuk dasarnya, lalu kita lihat kaidahnya pada perubahan fonem itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Syahril. Kita beri tepuk tangan ya teman-teman. Yeay, baik. Saya sangat senang berjumpa dengan kalian pada mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia. Tapi teman-teman, saya mengsedih. Saya mengsedih karena perkuliahan ini harus berakhir. Mawar, barusan saya menggunakan bentuk mengsedih. Apakah bentuk tersebut benar, Mawar? Tidak, Bu. Tidak. Bentuk yang benarnya harusnya apa? Menyedihkan. Menyedihkan. Terima kasih Wahyu sudah membantu Mawar. Menyedihkan. Kenapa kok saya sedih? Apa yang membuat saya sedih? Pertemuan ini harus berakhir. Karena berpisah untuk MK ini. Pertemuan kita harus berakhir. Jadi, apa yang menyedihkan? Pertemuannya harus berakhir. Pada hari ini saja ya, karena kita masih akan jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan di situasi bukan dalam pembelajaran. Luar biasa, mantap teman-teman. Saya tidak menyaksikan kalian untuk dapat mengembangkan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Bahasa yang benar perlu kita kenalkan, perlu kita bina kepada masyarakat di luar sana. Karena kita yang berada dalam bidang bahasa, ini kita memiliki tanggung jawab tambahan. Hati-hati karena ketika menggunakan kata yang tidak tepat, maknanya jadi salah, jadi keliru, jadi tidak cermat. Sehingga kita memang harus menggunakan bentuk yang baku bukan untuk keren-kerenan, tapi agar maknanya tepat. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.